Ibu Dian dari Kalijambe. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Saya tutup pintu dulu nggih. Oke Bu. Perkenalkan Bu, saya bidan Isrina yang bertugas di klinik ini nggih. Saya cocokkan identitasnya dulu nggih Bu nggih. Ini dengan Ibu Dian. Umurnya 32 tahun nggih Bu nggih. Terus alamatnya Kalijambe. Gimana Ibu, ada keluhan apa? Oh ini Bu, saya itu habis melahirkan, ini sudah 4 hari, tapi ini tadi malam saya itu BAK-nya itu kurang lancar Bu. Ya, ini melahirkan anak yang pertama. Anak pertama gitu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengalami gejala seperti ini? Belum Bu. Belum. Tidak. Nah, ini mungkin Ibu mengalami inkontinensia urin. Ibu sudah pernah dengar itu Bu? Belum ya. Nanti saya akan jelaskan pengertiannya, penyebabnya, tipe-tipenya, dan pengobatannya gitu ya. Inkontinensia urin itu adalah gangguan buang air kecil Bu, seperti yang dialami Ibu ya, di mana seseorang tidak dapat mengontrol proses buang air kecilnya. Kemudian tipe-tipenya itu ada inkontinensia stres. Itu di mana kondisi keluarnya urin atau pipis saat kandung kemih berada dalam tekanan Bu, seperti saat batuk, bersin, tertawa, biasanya tiba-tiba pipis gitu ya Bu. Kemudian yang kedua inkontinensia dorongan, yaitu kondisi urin keluar saat rasa ingin buang air kecil yang sangat intens Bu dan tiba-tiba. Kemudian inkontinensia luapan, itu ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih sehingga sering mengompol Bu. Kemudian inkontinensia total, yaitu kondisi ketidakmampuan kandung kemih untuk menyimpan urin sama sekali sehingga selalu mengompol juga Bu. Kemudian penyebabnya penyebab inkontinensia urin itu yang pertama disebabkan oleh melemahnya atau rusaknya otot-otot yang berfungsi untuk mencegah proses buang air kecil Bu, seperti otot dasar panggul, otot lubang keluarnya urin, itu otot-ototnya itu melemah atau rusak. Yang kedua, inkontinensia dorongan disebabkan oleh aktivitas berlebihan Bu atau detrusor yang mengendalikan kandung kemih. Selain itu dapat disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol atau kafein Bu. Kemudian inkontinensia luapan biasanya disebabkan oleh penyumbatan pada kandung kemih sehingga mencegah pengosongan sepenuhnya Bu. Bisa juga disebabkan oleh pembesaran prostat. Kemudian inkontinensia total biasanya disebabkan oleh masalah pada kandung kemih sejak lahir. Berarti ini memang bawaan dari lahir itu penyebabnya. Kemudian pencegahan inkontinensia urin itu yang pertama menjaga berat badan Bu. Kemudian menghindari atau membatasi alkohol dan kafein. Kafein itu biasanya terkandung dalam teh, kopi gitu ya Bu ya. Kemudian melakukan latihan otot dasar panggul agar kuat. Itu kemudian yang terakhir adalah menghindari merokok. Nah, untuk pengobatannya, ini yang pertama merubah gaya hidup Bu. Nah itu tadi bisa dengan menjaga atau mengurangi berat badan, kemudian membatasi minuman beralkohol serta mengandung kafein. Terus kemudian pengobatan itu bisa dengan melakukan latihan otot dasar panggul Bu. Itu bisa melakukan senam kegel, bisa ikut yoga gitu ya Bu ya. Kemudian melakukan latihan kandung kemih, kemudian menggunakan bantalan penyerap. Setelah itu bisa dengan menggunakan obat-obatan tapi dengan resep dokter ya Bu. Jangan membeli sendiri di apotek ya Bu. Kemudian bisa juga dengan pembedahan. Nah ini kalau pembedahan itu prosedur tape atau sling untuk
mencegah inkontinensia stres. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Gimana Ibu, sudah paham? Oh iya, berarti saya itu karena punya anak kecil ya? Iya, ibu mungkin tipenya yang inkontinensia stres ya Bu. Ya. Ibu perbanyak aja minum air putih yang banyak ya. Kalau habis minum minum air putih yang banyak. Setelah minum minum air putih yang banyak. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Sudah jelas ya. Saya catat dulu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas kunjungannya. Semoga Ibu sehat selalu. Nanti bila ada apa bisa konsultasi lagi Ibu. Terima kasih Oke, Bu. monggo.